Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terlebih dahulu sebelum melakukan demo tentang program perpustakaan yang kami buat. Program perpustakaan kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini kami buat untuk melaksanakan tugas kami kepada Ibu Agri selaku dosen Teknik Pemrograman Terstruktur 2. Di kelompok 1, kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari yang pertama Alifuddin Rafif, yang kedua Anissa Putri, yang ketiga Dian Aldi Rifani, yang keempat Rizka Ayu Milenia Putri, yang kelima Safira Sapa Ramadina. Pokok pembahasan. Pokok pembahasannya yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat konsep program, yang kelima codingan program, yang keenam tampilan program, yang ketujuh penjelasan program, yang kedelapan demo. Latar belakang. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu. Dalam kasus ini, perpustakaan kawan dibaca kawan masih menggunakan sistem pencatatan manual seperti peminjaman pengembalian buku serta pendataan buku. Karena hal tersebut, kami membuat sebuah program sederhana untuk mencatat peminjaman dan data buku yang dimiliki perpustakaan kawan. Untuk sementara, mereka menginginkan contoh aplikasi untuk diuji coba pada bisnis progresnya. Aplikasi ini dalam tahap alpha. Perpustakaan ini ingin mengetahui bagaimana alur program dan cara kerja program sehingga diwajibkan untuk menampilkan menu input maupun outputnya. Penyimpanan data sementara jika belum memakai database boleh menggunakan array. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana membuat software yang dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan perpustakaan? Bagaimana konsep software tersebut? Siapa saja yang akan menggunakan software tersebut? Bagaimana kemudahan dalam pemakaian program? Tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Dapat membuat software yang dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan perpustakaan. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep software tersebut. Ketiga, mengetahui saja yang akan menggunakan software tersebut. Yang keempat, mengetahui kemudahan dalam pemakaian program. Konsep program. Sini dapat flowchart. Sini akan dijelaskan secara sederhana atau ringkas dalam program yang akan dijalankan program perpustakaan tersebut. Kita mulai yang dari start. Sebentar sini terdapat input username dan password. Nah, di sini user diwajibkan untuk memasukkan username dan password. Lalu program akan melakukan proses apakah username dan password itu benar atau salah. Jika salah, program akan memasangnya lagi untuk memasukkan username dan password. Jika benar, user akan dimasukkan ke daftar menu, input menu seperti input buku, daftar buku, peminjaman, pembelian, laporan, dan exit. Nah, di sini user disuruh milih antara 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jika user memilih 1, nah, user akan dimintakan untuk masukkan data buku ke 1, kode buku apa, judul buku apa, harga sewa apa, dan buku apa. Nah, di sini user akan ditanyakan apakah mendapatkan data lagi. Jika iya, user akan masukkan data buku yang kedua, seperti kode buku, judul buku, harga sewa, dan jumlah buku. Jika tidak, nah, nanti program akan melakukan proses data berhasil disimpan. Nanti program akan balik lagi ke input buku, daftar buku, peminjaman, pemanggilan laporan, dan exit. Nah, jika user memilih pilihan yang kedua, di sini tidak ada penginputan, tapi penampilan yang tadi buku sudah diinput tadi. Ada buku apa saja yang sudah diinput tadi. Jika sudah dilihat, nanti program akan kembali ke menu utama.
input menu. Jika user memilih pilihan yang ketiga, nah di sini user akan masukkan data peminjam. Seperti masukkan data peminjamnya apa, kode peminjamnya apa, kode bukunya apa, nama penyewa bukunya apa, tanggal pinjamnya apa, tanggal baliknya apa, lama pinjamnya apa, banyak bukunya apa, harga sewanya apa, status dipinjamnya apa. Nah, sini akan menambahkan data lagi. Sini akan menambahkan lagi, apakah akan menambahkan atau tidak. Jika iya, nanti akan masukkan data peminjam yang kedua. Jika tidak, nanti akan data berhasil disimpan, nanti akan kembali ke input menu lagi. Jika user memilih pilihan yang keempat, nah ini input kode peminjam. Nah, di sini input kode peminjamnya harus jelas, harus benar. Jika tidak benar, nanti program akan kembali ke input menu. Jika ada, nanti input kode data peminjamnya akan keluar sendiri dengan sendirinya. Nah, di sini ditanyakan sudah dikembalikan atau belum. Jika iya, data berhasil disimpan. Jika belum, data berhasil juga disimpan. Nah, di sini ada yang pilihan yang kelima. Pilihan kelima. Pilihan kelima ini sebuah laporan. Dia seperti apa aja laporannya, seperti nomor, kode pinjamnya apa, judul bukunya apa, nama pinjamnya apa, alamat pinjamnya apa, tanggal baliknya apa, status atau buku keluar. Nah, yang keenam ini tidak perlu dijelaskan lagi. Sini programnya berhenti, udah exit, udah berhenti. Sini terdapat codingan program. Nah, codingan program nanti akan jelaskan di waktu demonya nanti. Nah, kita akan jelaskan tampilan programnya saja ya. Nah, sini adalah tampilan login. Di tampilan login dapat username yaitu admin, passwordnya juga dirahasiakan ya kan. Nanti kalau sudah berhasil Anda berhasil login. Nah, sini menu awal. Di menu awalnya terdapat input buku, daftar buku, peminjaman, pengembalian, laporan dan arsip. Ya, tampilan input buku. Di input buku, nah user akan masukkan nama buku, kode buku, judul buku, harga sewa dan jumlah buku. Sini input yang di bukunya ada 5 ya, seperti nama judul bukunya seperti Laskar Pelangi, Harry Potter, Twilight, The Hunger Games, dan Negeri 5 Menara. Tampilan menunya 2 daftar buku. Nah, apakah sih yang keduanya? Daftar buku. Nah, daftar buku ini tadi nih yang tadi yang diinput tadi. Tadi kan yang diinput ada 5 ya. Di sini ya. Nah, ini sininya tercantum daftar bukunya. Tampilan menu 3 peminjaman buku. Peminjaman. Nah, di sini peminjaman. Sini user akan melakukan transaksi orang yang minjam. Sini orang yang minjam bernama Ana. Nah, Ana sebagai data minjam yang pertama. Dia kode peminjamannya berupa 987, kode bukunya 234, nama penyewa bukunya Ana, alamat penyewanya Jalan Alam Raya, tanggal pinjamnya 0402. Tanggal pinjamannya 04, tanggal peminjamnya tanggal 4 bulan 4 tahun 2020, tanggal baliknya tanggal 11 bulan 4 tahun 2020. Lama pinjamannya itu berupa 7 hari. Banyak buku yang dipinjam itu cuma 1. Harga sewanya itu 10.000. Status pinjamannya iya. Apakah Anda ingin menambahkan data lagi? Di sini tidak. Terus data berhasil disimpan. Nah, yang menu yang keempat, yang tadinya kan yang ketiga kan peminjaman. Nah, sekarang ya pengembalian. Yang pengembalian tadi kalau tadi peminjaman yang Ana kalau nggak salah kode peminjaman 887 ya. Nah, sini akan memasukkan kode peminjaman 887. Nah, 887 nanti akan keluar penyewa bukunya apa, seperti Ana dan Alam Raya, tanggal pinjamnya berapa, tanggal baliknya berapa. Sini tanggal pinjamannya yaitu tanggal 4 bulan 4 tahun 2020, terus tanggal baliknya tanggal 11 bulan 4 tahun 2020. Lama pinjamnya itu 7 hari. Banyak buku yang dipinjam 1 hari, harga sewanya 10.000. Status yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum? Sini yang iya, dari statusnya udah. Nanti statusnya itu N, berarti no. Data berhasil disimpan. Kalau sudah, nanti data berhasil disimpan. Tampilan menu 5, laporan buku. Udah, laporan buku ini ya cuma laporan buku saja. Di sini tidak ada penginputan. Ya seperti apa, buku yang dikeluar apa, yang sudah dikembalikan apa. Terus yang tampilan menu 6 itu ya sudah kelar, Anda telah logout.
yaitu sudah keluar dari aplikasi ini, program perpustakaan ini. Nah, setelah ini akan melakukan demo. Nah, penjelasan program selesai. Di sini akan melakukan demo. Halo, bersama saya Alifudin Rafif dan saya akan mendemonstrasikan aplikasi perpustakaan C++ yang berbasis CLI. Di sini ada contoh aplikasinya. Sebelum kita menggunakan aplikasinya, pertama login dulu ke dalam aplikasinya dengan username-nya admin dan passwordnya adalah 123. Jika login berhasil, akan muncul pesan Anda berhasil login. Kemudian klik enter atau sembarang tombol untuk melanjutkan ke menu utama. Di sini ada 6 menu utama, yaitu 1. Input buku, 2. Daftar buku, 3. Peminjaman, 4. Pengembalian, 5. Laporan, dan 6 adalah exit. Kita akan mencoba pertama dulu, 1. Input buku. Kemudian akan muncul form untuk menginputkan buku. Masukkan data buku ke 1. Kode bukunya, kita bisa menulis sembarang atau sesuai dengan kode buku yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Karena ini bersifat demonstrasi, saya akan menggunakan kode buku yang mudah diingat, misalnya 123, dengan judul bukunya adalah Laravel 5. Harga sewanya itu per buku adalah 7.500, contohnya. Jumlah buku yang dimiliki 10. Kemudian akan muncul request, apakah Anda ingin menambahkan data lagi, yes or no. Jika kita mengetik Y dan enter, dia akan menampilkan form input lagi dengan memasukkan data buku ke 2. Kemudian misal kita masukkan data buku keduanya, 124. Judul bukunya meter, harga sewanya adalah 9.000, jumlah bukunya adalah 19. Jika kita mengetik N dan kemudian enter, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian daftar buku. Kita ketik 2, kemudian enter, maka akan muncul daftar buku yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Ketik sembarang atau klik sembarang tombol pada keyboard, maka akan kembali ke menu utama. Kita akan mencoba fitur peminjamannya. Kode peminjaman misalnya adalah 111, kemudian kode bukunya adalah 123, nama penyewa bukunya, kemudian alamat penyewanya, tanggal peminjaman, kemudian tanggal pengembaliannya adalah kapan. Misalnya di sini lama pinjamannya adalah 1 hari. Banyaknya yang buku dipinjam, ada berapa banyak? Misal meminjam 2 buah buku. Kemudian harga sewa yang buku tadi, satuannya adalah 7.500, dikalikan langsung secara otomatis dengan 2, atau banyaknya buku yang dipinjam. Kemudian harga sewanya akan menjadi 15.000 dan status peminjamannya adalah yes, atau buku sedang dipinjam. Kemudian ada request, apakah Anda ingin menambahkan data lagi, N untuk tidak, dan kembali ke menu utama. Kemudian kita bisa melihat laporannya di menu kelima. Di sini ada laporan perpustakaannya, nomor 1, kode pinjamnya 111, judul bukunya adalah Laravel 5, nama penginjamnya, kemudian ada alamat, ada tanggal pinjamnya, tanggal baliknya, dan statusnya, apakah masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Buku yang dipinjam sebanyak 2. Kemudian kita coba fitur pengembalian. Kode peminjamannya adalah 111. Jika di enter, kemudian akan muncul form atau data-data tentang peminjamnya, seperti nama penyewanya, alamat penyewanya, judul bukunya, tanggal peminjamannya, tanggal
pengembaliannya, lama peminjamannya, banyaknya buku yang dipinjam, harga sewa, dan status. Jika buku sudah dikembalikan, ketik Y, kemudian enter. Kemudian input statusnya adalah sudah dikembalikan atau N. Data berhasil disimpan. Enter. Untuk kembali ke menu utama, kita akan melihat lagi laporannya. Maka di sini kode pinjamnya, judul bukunya, nama peminjam tidak berubah. Yang berubah adalah statusnya. Dia menjadi N, dikembalikan. Buku yang keluar adalah 2. Jika kita memilih 6, maka program akan keluar dan telah logout.